Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Ajeng Rahma dengan NIM 1920210031 dari Prodi PIAUD 1 angkatan 2019. Baiklah, di sini saya akan bahas tentang teknik korelasi poin biserial. Langsung saja, di sini kita akan membahas tentang contoh soal mengenai skor prestasi belajar berdasarkan asal sekolah. Di sini contoh soalnya itu akan dilakukan penelitian mengenai hubungan antara prestasi belajar dengan asal sekolah di sebuah universitas untuk sekolah swasta diberi kode 0 dan negeri diberi kode 1. Jumlah sampel yang diteliti sebanyak 20 orang dengan data sebagai berikut. Bisa kita lihat pada sebuah tabel ini yang sudah menunjukkan data dari nilai dan asal sekolah. Lanjut, di sini terdapat penyelesaian beserta rumus untuk langkah pertama. Kita harus menentukan uji hipotesis. Uji hipotesis ini kita ambil bahwa H0 tidak ada korelasi antara prestasi belajar dengan asal sekolah. Kemudian untuk HA ada korelasi antara prestasi belajar. Kemudian di bawah ini juga terdapat langkah-langkah dalam menyelesaikan teknik korelasi poin biserial dengan cara manual. Namun kita akan mencocokkan dengan menggunakan SPSS. Apakah hasilnya sama atau tidak? Baiklah, langsung saja mari kita buka SPSS di sini. Sudah terdapat data sebelumnya dari contoh soal tadi yang sudah dipindahkan ke SPSS. Datanya tetap sama seperti sebelumnya, hanya saja dipindahkan ke SPSS. Jika semua data sudah dipindahkan ke sini, kita bisa klik di bagian bawah variabel Q. Baiklah, untuk contoh soal tadi, kolom pertama kita isi dengan nilai, kolom kedua kita isi dengan asal, kemudian untuk numerik kita pilih desimal. Nah, kemudian kita ubah semua menjadi kolom measure-nya itu kita ubah menjadi nominal. Jika semua nama sudah diubah dan sesuai, kita akan lanjut pilih data Q, analisis bisa pilih correlate, kemudian masuk bivariate. Setelah itu akan tampil seperti ini. Kemudian akan kita coba pindahkan nilai dan asalnya ke dalam kolom variabel sebelahnya dengan cara kita blok semuanya, kemudian klik tanda panah. Lanjut untuk korelasi correlation kita pilih percent. Untuk tes signifikan kita pilih to violet, kemudian klik flex next korelasi dan klik OK. Nah, kemudian akan muncul tabel seperti ini, yang artinya kita sudah mendapatkan nilai dari R. Tabelnya yaitu 0,164. Nah, apakah hasil dari SPSS ini sama dengan hasil pencarian manual sebelumnya? Nah, baiklah, di sini kita dapat simak bahwa hasilnya sama, yaitu 0,164 untuk R. Hitungnya sama dengan hasil pencarian di SPSS tadi, yaitu 0,164. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwa hasilnya
Untuk hitungannya itu sama dengan hasil pencarian di SPSS tadi, yaitu 0,164. Nah, dengan hasil perhitungan dari SPSS tidak ada perbedaan hasil di antara keduanya, walaupun penyelesaiannya dengan cara yang berbeda. Oke, kemudian sini kita akan mencari R tabelnya, yaitu dengan rumus DC freedom sama dengan N dikurang 2, yaitu nilai bisa kita lihat di bawah. Nilainya 20 dikurang 2 dan dapat hasilnya itu 18. Nah, 18 ini dapat kita lihat seperti tabel dengan taraf signifikan 5%, yaitu 0,05. Jadi bisa kita tarik dari atas sampai ke bawah. Kemudian untuk DC freedom kita dapat 18 tarik, lalu kita satukan, dapatlah hasilnya 0,37. Jadi dapat kita simpulkan bahwa kita bisa mengambil keputusan perhitungan R itu lebih kecil sama dengan dari R tabel, atau bisa kita lihat di 0,164 itu lebih kecil dari 0,378. Jadi HO diterima, HA ditolak. Kesimpulan akhirnya yaitu tidak ada hubungan antara prestasi belajar dan asal sekolah. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. R hitungnya lebih kecil dari R tabel. Dengan hasil ini maka dapat kita simpulkan bahwa HO diterima, HA ditolak. Kesimpulannya, tidak ada hubungan antara prestasi belajar dan asal sekolah. Terima kasih.